Hai keluarga bahagia, saya bahagia, kamu bahagia. Perkenalkan, nama saya Epriani, saya sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Oke, baik, saya akan bercerita sedikit mengenai kenapa saya membuat channel ini. Itu terinspirasi dari seorang pemimpin yang beberapa bulan yang lalu itu mengajak ayo gali potensimu, seperti itu. Lalu kemudian beliau mengajak untuk semuanya dalam satu tim. Tentunya saya punya beberapa rekan kerja. Lalu kemudian dalam tim itu sharing mengenai apa yang kamu boleh bagikan untuk boleh bermanfaat bagi orang lain. Nah, dalam proses perenungan yang sangat panjang, tentunya makan berbulan-bulan untuk boleh mengambil oke deh, saya akan berbagi lewat YouTube seperti itu. Karena apa? Yang pertama, saya senang sekali nonton YouTube. Saya sangat suka dan tertarik dengan sharing-sharing pengalaman hidup dari orang-orang di luar sana yang hari-hari ini sedang berbicara mengenai bagaimana mereka melalui kehidupan mereka. Saya tidak akan muluk-muluk, saya akan mengambil contoh sederhana dari kehidupan yang kami lalui, seperti itu yang saya lalui dan yang keluargaku lalui. Ada banyak mungkin yang sharing pengalaman hidup, lalu kemudian ada banyak juga yang sharing mengenai potensi mereka. Lalu kemudian dalam satu tim itu saya mencoba untuk mengangkat kisah hidup saya, seperti itu, dengan harapan apa yang saya bagikan itu bisa membuat satu pelajaran baru bagi teman-teman, untuk teman-teman boleh keluar dari masalah-masalah, sama seperti saya juga bisa keluar dari masalah demi masalah yang ada. Oke, lalu lanjut kemudian, kenapa sih saya memberi channel ini dengan keluarga bahagia? Yang pertama, karena memang saya sudah berkeluarga, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang saya sharingkan ini akan bermanfaat bagi orang yang saat ini masih single, seperti itu. Lalu kemudian kenapa saya sebut channel ini dengan keluarga bahagia? Karena harapan saya ialah ingin memperoleh atau menuju keluarga yang bahagia. Dan tentunya semua orang itu sangat mengharapkan bahwa hidupnya itu bahagia. Tidak hanya saya, tapi kalian di luar sana juga ingin kan hidup yang bahagia? Oke, akan ada banyak hal yang mungkin akan saya sharingkan dari episode-episode perjalanan kehidupan saya yang bahagia. Yang pertama itu mungkin saya akan angkat sisi bahagia dari finansial. Karena apa? Karena masing-masing di antara kita atau saya sebagai ibu rumah tangga itu seringkali merasa kalau seandainya saya punya banyak uang, pasti saya akan bahagia. Kalau seandainya saya punya ini, pasti saya akan bahagia. Jadi akan lebih dekat ukuran seseorang mencapai kebahagiaan ketika dia punya banyak uang, misalnya memiliki sesuatu yang berharga misalnya. Jadi saya kategorikan itu digolongkan kepada finansial. Nah, di dalam video ini saya ingin berbagi bagaimana kita hari-hari ini, mungkin ada banyak di antara kita yang terjebak dalam situasi perekonomian yang mungkin sangat dikatakan buruk. Bisa jadi sama seperti saya yang tidak terlalu baik-baik banget di dalam perekonomian. Tapi bagaimana kita bisa bahagia dengan kondisi buruk tersebut? Apakah kita hanya cukup ada di dalam berandai-andai dan menyalahkan kondisi seperti itu? Saya akan sedikit bercerita, atau lebih tepatnya saya akan membawa kita kepada suatu proses hidup yang saya lalui tentunya, dimana proses itu membawa saya kepada sesuatu yang dapat dikatakan bebas hutang. Baik, singkat cerita seperti ini. Saya sudah menikah selama kurang lebih perjalanan 7 tahun. Dalam 1-3 tahun pernikahan,
ini sangat buruk ya. Jadi tentunya sama-sama belajar. Jadi 1 sampai 3 tahun pernikahan itu kami itu ada di tahap yang gajian yang habis sebelum gaji berikutnya diterima. Jadi misalnya di lembaga kami atau di tempat saya bekerja, kami selalu menerima gaji itu di awal minggu pertama, ya bisa dikatakan tanggal-tanggal 5 seperti itu, 5, 6, 7 seperti itu. Lalu kemudian penghasilan bulan lalu itu sudah terpakai habis di minggu keempat. Jadi saya selalu akan berutang untuk menghadapi atau melalui 4 atau 7 hari ke depan sebelum menerima gaji berikutnya. Nah, tentunya saya tidak tahu apakah hanya saya kah yang ada di kehidupan yang seperti itu, atau adakah di luar sana teman-teman yang mungkin juga ada di tahap itu. Jadi belum waktunya gajian sudah ngutang untuk nutupin kehidupan yang berikutnya. So kalau itu kalian nasib kita sama berarti. Oke, baik. 7 tahun menikah, saya katakan tadi bahwa perjalanan hidup yang seperti itu saya lalui di 3 tahun. Sangat berat. Apa yang membuat saya berubah dari perjalanan hidup yang selalu ngutang untuk memenuhi kehidupan berikutnya sebelum mencapai gaji berikutnya, seperti itu ya. Jadi apa yang saya lakukan untuk mengubah semua itu sehingga saya bebas dari utang. Oke, utang saya memang kecil-kecil, tapi itu sangat tidak baik seperti itu. Ngutang hanya untuk mencukupi kehidupan, berarti ada sesuatu yang salah di dalam manajemen keuangan yang saya lakukan, seperti itu. Oke, mungkin ada di luar sana juga yang terlilit utang atau berutang karena memang memenuhi kebutuhan kehidupan. Artinya berutang itu tidak menjadi sesuatu yang salah ketika memang itu akan menambahkan kapasitas atau potensi dalam kehidupan kita. Misalnya seseorang berutang untuk menambah modal usaha, seseorang berutang untuk mungkin mobilitasnya supaya lebih lancar dalam pekerjaannya. Mungkin dia harus memiliki sepeda motor lalu harus menyicil sepeda motor, seperti itu. Bagi saya itu sesuatu utang yang sah-sah saja. Tetapi utang yang saya lakukan itu bukan utang yang sehat. Karena apa? Karena utang yang saya lakukan itu adalah hutang yang sifatnya konsumsi, seperti itu ya. Jadi sesuatu yang habis, sesuatu yang tidak ada nilainya, seperti itu. Jadi utang-utang yang seperti inilah yang termasuk dalam kategori sesuatu yang membuat tidak bahagia. Tentunya kalau kita memiliki utang ya tahu ya, pasti ada rasa wah, cemas, bingung bagaimana caranya melunasinya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kembali, kalau utang itu dilakukan hanya atau untuk kepentingan pekerjaan supaya lebih maksimal, itu it's okay, karena itu akan membawa proses imbal hasil untuk mengembalikan atau melunasi utang tersebut. Tapi kalau misalnya itu digunakan untuk konsumsi, maka itu akan lenyap saja, seperti itu ya. Oke, jadi apa yang saya lakukan untuk saya bebas dari utang tadi? Tentunya di dalam dunia pekerjaan yang menerima gaji setiap bulannya itu akan akan susah untuk mencapai perubahan gaji gitu ya. Jadi kondisi itu tidak akan serta-merta mengubah situasi. Kalau misalnya naik gaji, apakah memang saya akan tidak berutang lagi, seperti itu. Dalam tahap 3 tahun saya membedah atau kami membedah apa yang membuat kami menjadi berutang. Tentunya perjalanan pembedahannya sangat lumayan panjang ya, 3 tahun, bayangin, hanya untuk menyambung hidup kembali. Apakah saya sebelumnya punya utang untuk misalnya kenapa penghasilan saya tidak cukup
Apakah saya melunasi hutang? No, tidak sama sekali. Saya tidak punya utang, tapi memang gaji saya tidak cukup untuk membiayai hidup keluarga. Gaji kami tidak cukup untuk membiayai keluarga. Lalu kemudian di 3 tahun itu apakah ada kenaikan gaji sehingga 3 tahunnya berubah lalu kemudian normal? Tidak juga, gajinya tetap sama. Tapi apa yang berbeda? Yang berbeda adalah gaya hidup. Jadi ternyata kenapa saya bisa berhutang, gaji saya habis belum tepat pada saat menerima gaji berikutnya? Ternyata itu disebabkan oleh karena gaya hidup. Nah, jadi teman-teman, di video ini saya akan membahas lebih tepatnya bagaimana saya keluar dan bebas dari utang itu dari cara bagaimana saya mengubah gaya hidup saya. Nah, tentunya kita akan membahas ini kembali di video selanjutnya. Jadi tetap untuk boleh ada di channel ini, subscribe dan tetap boleh hidupkan loncengnya supaya teman-teman nanti bisa menerima updatean berikutnya. Di video selanjutnya saya akan membahas hidup bebas dari hutang dengan mengubah gaya hidup. Baik, harapannya sama-sama kita berproses menuju keluarga bahagia. Dadah.